7 nih, banyak ada yang belum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih terus diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu, ya, dan banyak nikmat-nikmat yang lain yang tak terhingga, ya, jumlahnya, yang harus senantiasa selalu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau, dan kita mengharapkan kelak kita semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya, anak-anak ustazah kelas 7 semuanya, semoga selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan kembali melanjutkan materi kita ya. Materi tentang kebugaran jasmani ini adalah materi yang terakhir ya nak di semester ini. Jadi ustazah berharap anak-anak ustazah ya melengkapi catatannya ya, ringkasan catatannya ya, untuk bahan ujian nanti di bulan 12, ujian tulis di bulan 12. Nah, tidak terasa waktu ya nak, kita di bulan ini juga akan ujian praktek ya, tepatnya di tanggal mulai tanggal 20. Jadi ustazah berharap anak-anak ustazah bagi yang belum mengirimkan tugas ustazah berikan itu tidak banyak-banyak ya nak. Tugas yang ustazah berikan itu tidak banyak ya, dan ustazah juga waktunya juga masih ustazah kasih tenggang waktu yang cukup lama ya. Masih ustazah tunggu tugas-tugas dari anak-anak ustazah semuanya. Jadi anak-anak ustazah tolong kirimkan tugasnya segera ya, agar nanti nilai di rapotnya bagus ya. Jadi kalau tidak mengirimkan tugas, apa yang mau ustazah berikan ya, nilai anak-anak ustazah ya. Nah, dari situ juga kerajinan anak-anak ustazah bisa ustazah lihat ya. Kerajinan anak-anak ustazah bisa ustazah lihat dari pengumpulan tugas. Nah, ya, jika tidak salah kemarin tugasnya hanya 5 soal ya. Hanya 5 soal dari materi atletik kalau nggak salah ustazah ya. Jadi anak-anak ustazah tolong dilihat lagi ini tugasnya sudah berapa minggu ini ya. Jadi ustazah tekankan tolong dikirim tugas-tugas bagi yang belum mengirimkan ya, anak-anak ustazah. Nah, waktunya tidak lama lagi ini, hanya kita ada 2 kali atau 3 kali ya aktif belajar ya di bulan ini. Selanjutnya kita ujian praktek dan kita ujian tulis, dan habislah semester 1 ya. Jadi anak ustazah dari sekarang rajin merojaah pelajarannya, tugas-tugas semua yang belum pada kirimkan ya. Nah, kemudian anak ustazah minggu depan kita ujian bulanan. Nanti ustazah akan kirimkan soalnya di grup ya. Minggu depan kita ujian bulanan ya. Nanti soalnya ustazah kirimkan di grup ya. Soal-soalnya berkaitan dengan atletik dan kebugaran jasmani ini ya anak ustazah. Soalnya berkaitan dengan atletik dan kebugaran jasmani ini untuk ujian bulanan di hari Jumat depan ya anak ustazah. Jadi anak ustazah semangat ya, jangan malas belajar. Nah, kali ini ustazah ya berharap lebih sungguh lah ya dalam mengerjakan tugas ya, kemudian dalam mengerjakan ringkasan. Nanti akan ada ustazah minta catatan ringkasan materi tentang atletik dan kebugaran jasmani ya untuk minggu depan ya, tugas minggu depan. Jadi minggu yang lalu ya, minggu ini ya ustazah minta tugas yang 5 soal pilihan bergara tolong dikirimkan ke ustazah ya. Ustazah
minta dengan sangat ini ya. Jangan ustazah aja sepertinya yang aktif ya meminta, tapi anak ustazah juga harus aktif mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan ya. Baik, kita lanjut anak-anak ustazah materinya ya. Nah, minggu lalu kita sudah sampai ini ya, senam lantai kejauhannya. Ini kita masuk ke bukan pencaksilat, senam kebugaran jasmani ya. Jadi untuk kebugaran jasmani yang perlu anak-anak ustazah ingat adalah apa? Yang pertama pengertiannya. Pengertian kebugaran jasmani ini anak-anak ustazah ingat pengertiannya apa. Kemudian manfaat dari latihan kebugaran jasmani ya, ini ada banyak poinnya ya, itu anak ustazah ingat, yang perlu anak ustazah ringkaskan nanti. Kemudian bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani ya, bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani di sini ada 7. Di sini ada 7 unsurnya ya. Unsur-unsur ini bagian juga dari nanti bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani ya anak-anak ustazah. Jadi unsurnya ada 7, unsur-unsur kebugaran jasmani ada 7 ya. Kemudian kita bahas di sini kemarin minggu lalu sudah aktivitas latihan kekuatan. Nah, apa itu kekuatan? Kemudian pengertian latihan kekuatan ya, pengertian latihan kekuatan. Kemudian bentuk latihan kekuatan. Nah, bentuk latihan kekuatan itu jadi kekuatan di sini banyak ya nak. Kekuatan apa? Kekuatan otot perut ya, kekuatan otot tungkai ada, kekuatan otot lengan bahu ada ya. Jadi kekuatan yang dibahas di sini anak ustazah ya, bentuk-bentuk latihan kekuatan yang kita bahas di sini anak ustazah ingat di sini A ya, aktivitas latihan kekuatan otot perut ya. Caranya dengan apa? Latihan kekuatan otot perut ini dilakukan dengan disebut apa? Sit up ya. Contohnya sit up. Nah, sit up ini seperti ini ya anak ustazah. Sit up-nya seperti ini ya anak ustazah. Lakukan sit up seperti ini. Ini sudah kita bahas ya. Nah, bisa dilakukan secara berpasangan. Nah, sit up itu bisa kita lakukan sendiri juga dengan kaki diluruskan ke depan. Ya, kaki diluruskan ke depan, kedua tangan di belakang. Ya, kedua tangan di belakang. Nah, barulah kita mengangkat kepala kita dan badan kita hingga tertekuklah perut kita. Ya, itu jika dilakukan sendiri. Nah, jika dilakukan berpasangan, nah ini kakinya ditekuk dan dipegang oleh teman yang satu. Nah, lakukanlah sit up dengan mengangkat kepala dan badan ke depan. Nah, di sini sudah ada caranya. Jadi yang perlu anak ustazah ingat adalah aktivitas latihan kekuatan otot perut. Ya, contoh aktivitasnya dapat dilakukan dengan sit up ya. Jadi melatih kekuatan otot perut. Nah, bagi yang ingin ramping, nah bisa juga ya ini rutin dilakukan agar ya perutnya itu tidak besar ya. Jadi perutnya itu tetap stabil ya, tidak besar ya. Perutnya ramping, pinggang dan perutnya jadi ramping. Nah, untuk latihan sit up ini sangat membantu. Ya, kemudian yang kedua, bentuk latihan kekuatan yang kedua yaitu kekuatan otot kedua lengan. Nah, kekuatan otot kedua lengan. Nah, dapat dilakukan dengan apa? Push up. Push up caranya seperti ini ya, nak. Kita terlungkup, ya. Di sini juga ada sudah. Ya, ini ustazah ulang biar anak ustazah semakin paham. Kita terlungkup ya, tidur terlungkup. Nah, kemudian tangan kita ini menahan pada lantai, ya. Nah, kemudian mulailah kita mengangkat seluruh badan kita ini ke atas dan ke bawah, tapi tidak sampai ke lantai ya, nak. Nah, dalam hitungan 8 kali ya, 1 kali 8. Nah, lakukan gerakan ini untuk melatih kekuatan otot lengan dan bahu ya. Namanya apa? Push up. Ya. Selanjutnya, latihan kekuatan otot berikutnya adalah punggung. Ya. Jadi untuk melatih kekuatan otot punggung dapat dilakukan dengan back up. Namanya ini back up. Ya, caranya seperti ada di sini, yaitu tidur dengan telungkup. Ya, kedua lengan di belakang kepala. Kemudian kita angkatlah kepala dan badan kita ini ke belakang. Ya, hingga otot punggung kita ini
terasa ya nak bergerak. Nah, ini anak ustazah ya latih di rumah ya. Lakukan pemanasan terlebih dahulu ya, kemudian lakukan backup seperti ini ya anak ustazah, agar anak ustazah terbiasa. Nah, nanti di ujian praktek semester ustazah akan minta video ya, video yang durasi waktunya tidak lama tentunya ya. Nanti ustazah tentukan ya di ujian prakteknya apa, tentunya berkaitan dengan kebugaran jasmani ya nak. Satu gerakan atau dua gerakan. Nah, nanti ada ustazah sampaikan lagi di ujian praktek ya. Prakteknya tentang berkaitan dengan kebugaran jasmani. Video ya yang dikirimkan ke ustazah. Baik, ini tadi apa? Latihan kekuatan otot punggung dengan melakukan back up ya. Nah, yang keempat, aktivitas pembelajaran kekuatan otot lengan ya. Aktivitas pembelajaran kekuatan otot lengan ya. Nah, ini dilakukan dengan apa? Nah, bisa seperti ini ya, melakukan jongkok ya, jongkok dan tangan sebagai penyangganya. Sanggup tidak kita mengangkat badan kita dalam posisi jongkok yang mana tangan sebagai penyangganya ya. Di sini ada caranya. Ini juga sudah minggu lalu. Ini adalah contoh aktivitas ya pembelajaran kekuatan otot lengan. Nah, bisa juga dilakukan dengan cara full up. Anak ustazah tahu full up? Nah, apakah di sini ada dibahas? Tidak ya. Nah, contoh lain anak ustazah full up. Full up itu ya, kita ya kedua lengan kita ini bergantung di sebuah tiang ya, bergantung di sebuah tiang, kemudian kita posisinya berdiri tegak ya, kedua lengan kita berada di tiang tersebut, kedua lengan kita berada di tiang tersebut hingga kita mampu mengangkat badan kita ini melewati tiang tersebut, yang mana ya kedua lengan kita inilah yang menyangga ya, yang menahan berat badan kita ya anak ustazah. Nah, itu adalah latihan namanya full up. Nah, bisa juga seperti itu, bisa juga dengan cara seperti ini ya yang ada pada gambar. Nah, kemudian yang kelima adalah aktivitas kekuatan otot tungkai, melatih kekuatan otot tungkai ya. Otot tungkai ini naik turun bangku ya. Nah, bisa juga anak ustazah lakukan dengan cara naik turun tangga. Nah, jadi yang sudah biasa naik turun tangga mungkin otot tungkainya lebih kuat ya dibandingkan yang tidak ya. Nah, jadi anak ustazah bisa melatihnya dengan naik turun tangga, apalagi rumahnya yang bertingkat ya. Jadi bisa melakukan latihan naik turun tangga. Nah, jika tidak naik turun bangku seperti pada gambar ya ini. Nah, itu adalah contoh yang kelima. Nah, jadi untuk latihan kekuatan ya, itu contohnya ada 5 ya nak, bentuk-bentuknya ada 5 ya. Ya, anak ustazah bisa lakukan yang mana saja atau kelimanya ya. Ya, kelimanya. Nah, karena dia berbeda-beda dia ya untuk latihannya. Nah, selanjutnya bentuk kebugaran jasmani yang kedua adalah daya tahan otot. Nah, daya tahan otot ini kita minggu lalu sudah sampai di sini ya. Nah, daya tahan otot ini otot apa? Nah, ada otot lengan dan bahu. Nah, di sini nanti dibagi juga ya otot apa saja ya. Latihan daya tahan otot apa saja di sini dijabarkan. Nah, kita lihat di sini aktivitas pembelajaran daya tahan otot. Nah, pengertiannya jangan lupa ya, pengertiannya ini dicatatkan. Daya tahan otot adalah kemampuan otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama. Jadi anak ustazah tidak usah semua dicatat ya, yang penting-pentingnya saja ya. Nah, garis-garis besarnya saja. Jadi biar tidak terlalu banyak ya. Daya tahan otot, kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama. Jadi ada gerakan kita ya,
setiap gerakan yang kita lakukan tentunya ada pembebanan otot-otot ya pada organ-organ tertentu ya dari tubuh ya, bagian-bagian tertentu dari tubuh. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, apa contohnya ya ataupun apa bentuknya? Bentuk latihan daya tahan otot secara sederhana. Kita lihat di sini adalah bentuknya ya, bentuknya daya tahan otot lengan dan bahu. Contoh kegiatannya apa? Nah, ini contoh kegiatannya bisa dilakukan secara berpasangan. Ya, bisa dilakukan dengan cara berpasangan. Nah, istilahnya bisa dikatakan ini dengan gerobak dorong ya. Jadi teman kita yang memegang kaki kita, kemudian dalam posisi telungkup ya, tangan kita yang menyanggah seluruh badan kita dan melakukan gerakan ya. Ya, ibaratnya seperti berjalan dengan menggunakan tangan ya ke depan. Nah, kuat tidak ya lengan kita ini ya, bahu kita ini menahan berat badan kita ya untuk berjalan ke depan ya, maju ke depan atau mundur. Nah, ini dilakukan dalam jarak 15 sampai 20 meter. Nah, itu adalah contoh yang pertama ya anak-anak ustazah, dan bentuk yang pertama, bentuk daya tahan otot lengan dan bahu. Nah, untuk latihan daya tahan otot lengan dan bahu ini bisa juga contohnya tadi apa? Pull up ya, bisa juga itu karena dia adalah melatih otot lengan dan bahu ya, berhubungan dengan daya tahan. Seberapa lama kita dapat ya atau mampu melakukan pull up tersebut. Nah, itu ya berpengaruh ya kepada daya tahan. Nah, yang kedua, bentuk daya tahan otot tungkai. Otot tungkai ini apa? Kaki ya. Nah, aktivitas pembelajaran daya tahan otot tungkai. Nah, di sini ada caranya. Nah, ini dilakukan dengan cara push up ya. Bukan apa namanya? Ya, dia semacam push up ya, tapi ini lebih gerakannya ada lebih ya. Kita lihat di sini caranya. Lakukan ya dengan posisi jongkok dulu ya. Nah, posisi jongkok, kemudian anak saja lemparkan kakinya ke belakang, kemudian tarik lagi posisi jongkok dan berdiri. Nah, anak saja bisa membayangkan ini ya. Ya, jadi anak saja bisa bayangkan gerakannya atau juga bisa langsung mempraktekannya di tempat ya. Posisi jongkok, kemudian lemparkan kedua kakinya ke belakang seperti posisi push up dan menariknya kembali ke depan, kembali posisi jongkok dan berdiri. Kemudian jongkok lagi, lemparkan lagi kakinya ke belakang ya seperti posisi push up, tarik lagi ke depan ya posisi jongkok dan berdiri. Nah, lakukan 2 kali 8 hitungan berulang ya anak ustazah. Nah, jadi ini adalah melatih daya tahan otot tungkai ya. Kemudian yang ketiga, bentuk latihan daya tahan otot lengan berpasangan. Nah, ini saling tarik menarik ya anak ustazah, lengan berpasangan. Jadi ini bisa dalam posisinya seperti ini, bisa posisinya jongkok ya, bisa posisinya bukan jongkok, bisa posisinya duduk ya, duduk ya. Posisi duduk juga bisa dilakukan, duduk dengan merapatkan kaki kita. Ini dilakukan dengan berpasangan ya anak ustazah, karena saling tarik menarik. Nah, jadi anak ustazah bisa menyimak ya, ketika kita melakukan posisi duduk, kedua kaki kita renggangkan ya, kita lebarkan. Begitu juga dengan teman pasangan kita renggangkan, kita lebarkan kaki kita, keduanya menyatu dengan kaki teman kita. Nah, kemudian lengan kita juga menyatu dengan lengan teman kita untuk untuk bisa saling tarik menarik ya. Kemudian lakukanlah tarik menarik ya
antara kita dan teman kita. Nah, ini kan gambarnya ini bisa bergantian ya. Yang satu tariknya kemari, kemudian nanti temannya lagi tariknya ke arah temannya. Nah, begitu selanjutnya. Ya, posisi tarik menarik. Tentu dalam posisi tarik menarik ini yang bergerak adalah apa? Nah, pinggang kita, badan kita, ya kan? Nah, walaupun posisinya seperti itu atau posisinya duduk. Ya, jadi yang bergerak itu adalah pinggang kita. Ya, badan kita. Nah, seperti itu. Ya, nah Ustazah. Nah, jadi ini adalah latihan daya tahan otot lengan berpasangan dilakukan dengan cara saling tarik menarik ya. Duduk duduk ya, berpasangan dan saling berhadapan. Kaki depan saling dirapatkan, satu kaki lain di belakang dan kedua tangan saling berpegangan. Nah, bisa dilakukan seperti ini ya anak Ustazah. Nah, bisa juga dilakukan dengan duduk ya, seperti yang Ustazah sampaikan tadi ya. Nah, yang keempat, latihan daya tahan otot lengan atau naik palang tunggal. Nah, ini yang Ustazah bilang tadi pull up ya. Sebenarnya untuk daya tahan otot lengan, bahu, nah ini contohnya bisa bersamaan. Kenapa? Karena untuk melatih daya tahan otot lengan. Nah, otot lengan itu kan berhubungan juga dengan bahu. Karena ketika kita ini palang tunggal, naik palang tunggal atau full up namanya ya. Nah, ini yang Ustazah maksud tadi ya anak Ustazah. Nah, kita kedua tangan kita bergantung di tiang, kemudian badan kita ya, tangan kita ini menahan beratnya badan kita hingga melewati palang tunggal ini. Ya anak Ustazah. Nah, ini tentu berkaitan dengan daya tahan otot lengan dan bahu. Ya, tentu bahu kita juga ikut bergerak. Ya, jadi contohnya bisa sama. Ya. Nah, jadi latihan daya tahan otot lengan ya, itu adalah aktivitas yang keempat ya. Caranya naik ke atas bangku yang telah disiapkan, bisa ya, karena mungkin ini terlalu tinggi. Nah, tapi di gambar ini tidak ada bangku ya. Nah, ya bisa naik ke atas bangku yang telah disiapkan, kemudian pegang palang tunggal dengan telapak tangan menghadap ke depan. Nah, seperti ini ya. Kemudian jarak kedua tangan yang memegang palang tunggal adalah selebar bahu. Ya, singkirkan bangku agar memegang palang tunggal tergantung ya. Setelah kita bisa memegang palang tunggal, kita singkirkan kursinya ya, agar kita bisa menggantung ya anak Ustazah. Ya. Dan setelah ada aba-aba, mulai angkat badan hingga dagu melewati palang tunggal. Kepala tidak boleh ditengadahkan ya. Tetap lurus ya. Nah, tetap lurus. Nah, kemudian selanjutnya turunkan badan hingga kedua tangan betul-betul lurus dan badan tetap tergantung. Lakukan secara berulang-ulang. Nah, ini anak Ustazah. Nah, sebenarnya ini juga bisa anak Ustazah lakukan jika ya ada tiang ya, ada tiang seperti ini bisa anak Ustazah lakukan untuk melatih kekuatan otot dan daya tahan otot lengan ya. Kemudian atau ada pohon yang rantingnya kuat. Nah, jadi kita bisa menggantung di ranting tersebut. Nah, ya aktivitas ini bisa dan sangat asyik dilakukan ketika pagi hari ya anak Ustazah. Ya, jadi olahraga ini menyenangkan. Jangan ada yang tidak suka olahraga. Karena ya manfaatnya sangat banyak sekali ya. Bahkan rugi jika kita tidak melakukan olahraga ya, bahkan rugi ya, karena tidak ada yang tidak bermanfaat dalam aktivitas olahraga. Semuanya bermanfaat dan terutama dilakukan secara rutin dan teratur untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya anak Ustazah. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya. Jadi anak Ustazah perlu diingat bahwa aktivitas latihan daya tahan tadi ini ada 4 ya aktivitasnya. Nah, itu secara garis besar anak Ustazah catatkan. Secara garis besar saja poin A, B, C, D ya. Itu yang dicatatkan ya anak Ustazah. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga. Bentuk kebugaran jasmani yang ketiga adalah latihan daya tahan jantung dan paru. Nah,
Ini sangat penting ya anak-anak ustazah. Jadi yang terkena penyakit jantung paru itu bukan hanya orang tua saja, tapi dari usia anak-anak bahkan usia dewasa ya, tidak mengenal usia sekarang. Penyakit sekarang itu tidak mengenal usia. Jadi anak ustazah harus ya semangat untuk melakukan olahraga ini, apalagi di rumah saja ya, tidak kemana-mana, tentu ada kejenuhan ya. Nah, jadi olahraga ini sebagai refreshing tentunya bagi anak-anak ustazah ya. Jadi lakukanlah rutin setiap pagi, atau tidaknya lari keliling halaman, jalan ya, lari bolak-balik ya, lari cepat. Nah, itu juga berpengaruh ya kepada kebugaran kita ya. Jadi rajin berlatih ya, dengan berbagai macam bentuk aktivitas ya yang sudah kita pelajari dari pelajaran olahraga ini. Nah, sekarang yang ketiga adalah latihan daya tahan jantung dan paru. Apa itu daya tahan? Kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama ya, sama tadi ya, di depan juga sudah kita bahas itu apa itu daya tahan ya. Jadi kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Nah, kerja ini kerja yang kita lakukan itu lama ya. Nah, kita tidak akan sanggup melakukannya dalam jangka waktu yang lama jika tidak kita membiasakannya ya. Nah, jadi orang yang bekerja dengan orang yang tidak bekerja itu beda ketahanan tubuhnya ya, kekuatan tubuhnya berbeda. Tentu lebih kuat orang yang sudah terbiasa melakukan pekerjaan dibandingkan dengan orang yang tidak pernah atau jarang melakukan pekerjaan. Jadi kegiatan yang kita lakukan ya, itu ya kita sesuaikan ya dengan daya tahan fisik kita. Nah, jadi lihat di sini istilah yang sering digunakan adalah respirator cardiovascular endurance ya. Nah, jadi aktivitas yang dilakukan dalam latihan ini anak ustazah ya. Contohnya apa? Nah, di sini banyak latihannya ya. Contohnya yaitu lari jarak jauh, renang jarak jauh, kemudian lari lintas alam. Nah, ada ini fartlek, ada interval training, latihan ya, bentuk-bentuk latihan, tapi ada masa istirahatnya ya. Atau bentuk latihan apapun yang memaksa tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama. Nah, bagian ini akan dijelaskan mengenai interval training. Apa itu interval training? Nah, ini sistem latihan yang diselingi oleh interval-interval berupa masa-masa istirahat. Nah, interval training ini adalah cara latihan yang penting dimasukkan dalam program latihan keseluruhan. Nah, kita lihat di sini beberapa faktor yang harus dipenuhi dalam menyusun program interval trainingnya: lama latihan, beban latihan, ulangan melakukan latihan, masa istirahat. Ya, ini adalah contoh-contohnya ya nak ustazah. Interval training lambat dengan jarak menempuh. Nah, di sini ada bisa anak ustazah baca. Nah, ya, waktu kita sudah mau habis ya. Nanti anak ustazah lanjutkan ke ini ya, aktivitas latihan kelenturan dibaca ya. Kelenturan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk gerakannya. Ya, waktu kita sudah mau habis. Ya, kita lihat ini. Ini mungkin nanti anak saja bisa baca saja dulu ya, karena waktu itu sudah tidak cukup ya. Contoh latihan ini biasanya lari ya. Lari ada kategorinya ya. Nah, yang keempat, aktivitas latihan kelenturannya atau fleksibilitas ya. Kelenturan, luas gerak persendian atau kemampuan seorang untuk menggerakkan anggota badan pada luas gerak tertentu pada suatu persendian. Nah, ini lentur. Seseorang mampu melakukan gerakan apapun itu karena sudah badannya itu lentur ya. Jadi tidak terasa pegel, sakit, linu, nyeri ya dalam melakukan kegiatan apapun. Lentur ya karena sudah terbiasa.
ya. Jadi bandingkan kita yang tidak pernah melakukan kegiatan, tentunya kita sekali melakukan kegiatan pasti terasa capek, pegel, nyeri-nyeri ya. Nah itu nampak ya tidak pernah melakukan kegiatan atau jarang melakukan kegiatan ya, lentur. Jadi ada nanti aktivitas ya untuk melatih kelenturan sendi-sendi ya. Nah, di sini ada manfaat aktivitas pembelajaran kelenturan. Jadi anak saja baca ya. Nah, jadi kalau mau diringkas catatannya sampai di sini ya. Nah, bisa juga sampai habis ya. Tapi poin-poin penting ya tentang kebugaran jasmani. Ya. Oke, anak saja kita cukupkan dulu sampai di sini ya pembelajaran kita. Ya, semakin semangat ke depan ya. Kemudian sekali lagi saya ingatkan tugasnya dikumpul. Tugasnya dikumpul ya. Kemudian jangan lupa catatannya ditambah ya ringkasannya ya sampai kebugaran jasmani. Tugasnya dikumpul saja, tunggu ya, atau nanti Ustazah japri nih satu-satu ya. Jika tidak, tapi saja berharap janganlah menunggu saja menjapri, karena sudah saja sampaikan ya, semuanya harus mengumpulkan tugasnya. Baik anak saja, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita tutup pembelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.